Jadi Mendikbud kita sudah ngomong, saya ini bukan menteri sekolah negeri. Jadi, beliau sampaikan ketika kami menghadapi. Ya. Saya menteri pendidikan dan sosial, bukan negeri. Itu kata seperti itu. Ya. Jadi, itu narasi, itu omongan. Praktek apa regulasinya atas tangan. Terus, nah ya, setiap kebijakan regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah atau pemerintah daerah sebelum dikeluarkan ke masyarakat, sebaiknya perlu dilakukan pengkajian dampak regulasi tersebut terhadap sekolah swasta, baik dampak langsung maupun tidak langsung, baik negatif maupun positif. Yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta dilibatkan dalam penyusunan kebijakan regulasi. Di sini perlu kolaborasi pemerintah, BMS sebagai mitra strategi sebuah tingkatan. Materi tentang BMS kita lakukan. Kita ini kalau semuanya hebat gitu, ya swasta dan perguruan banyak sekolahnya. Cuma kan kita ini kurang ya. Ini BMS kita ini BMS ini kadang-kadang itu antara si ada yang serius atau tidak. Masih banyak provinsi kita yang belum BMS sekarang. Ini kami lagi mikir bagaimana supaya kita ke depan pemerintah nanti atau ke depan presiden baru nanti kita lihat. Nih kami punya struktur sampai di bawah. Pak Menteri ya, atau Pak Presiden juga saya berani mengatakan saya menyaksikan kami sudah punya jejak sampai ke pusat kabupaten. Nah, jadi baru kita buat. Jadi kita minta presiden baru nanti untuk ke depan itu menempatkan swasta secara arif bijaksana. Karena kita mitra strategis bukan yang berlomba. Yuk, ini yang kita inginkan sampaikan. Ini boleh kita sebutkan inilah rekomendasi kita kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Ya. Jadi mencerdaskan bangsa tadi ingat, sadarlah kita, tobat. Ini tugasmu, konstitusimu. Kita ngomong begitu, ya. Kemudian dana 20%. Coba alokasi ke sekolah swasta. Ya. Dan perlu kolaborasi antara BMS sebagai pihak swasta dengan pemerintah. Ya. Kita adalah mitra strategis pemerintah. Lanjut. Ini sejarah menunjukkan tatkala pemerintah belum mampu menyediakan sekolah, ya swasta tampil memenuhi saya. Sekolah PGRI itu begitu tahun 45, sekolah begitu muncul. Ada yang muncul dari garasi mobil, ada yang rumah kosong dipakai untuk PGRI bikin. Ya. Karena pemerintah belum punya duit. Sebelum pemerintah punya dana, swasta tampil. Banyak sekolah Muhammadiyah, sekolah PGRI. Saya dulu pernah debat di DPRD, ya, sampai saya diberhentikan di DPRD. Ini bagaimana kata swasta? Contohnya PGRI, langsung PGRI saya ada. Murid tidak banyak, tapi tidak punya gedung sampai hari ini. Maka itu keluar peraturan Menteri dalam negeri Suparjo Rustam waktu itu tidak boleh lagi numpang di sekolah. Dulu sekolah PGRI, saya bilang sekolah swasta itu lahir untuk membantu tugas anak. Bupati dulu Aib Budi, dulu Rahmat Suherman ketua PGRI. Pak, silakan tampung anak-anak yang tidak dalam negeri, pakai itu bangunan-bangunan SDM pemerintah pakai untuk menampung anak-anak yang tidak kampung sekolah negeri. Gitu. Jadi sekolah PGRI lahir waktu tugas pemerintah. Sekarang kita sudah bisa kemudian itu lupa dengan sejarah. Kami lahir datang untuk bantu ente. Kenapa kami disalahkan? Ya. Teman-teman, ini sebetulnya catatan yang perlu kita sampaikan.
Ya Belanda yang tahu etis gitu ya, untuk kemudian membantu kasih apa kebijakan yang kira-kira tidak membuat kita susah. Jangan itu kebijakan yang membuat kita susah. Saya kira itu teman-teman semuanya, ini wawasan sifatnya tidak sangat teknis, karena saya tadi mengharapkan ada dari pemerintah ini. Saya kira mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita sehingga kita semakin pede, semakin percaya eksistensi dan peran sekolah swasta di dalam sebuah program nasional. Ingat, waktu Indonesia merdeka, buta huruf di Indonesia 95%. Berarti 5% itu sudah mulai turun. Pertanyaan saya, pemerintah belum punya sekolah, sudah ada orang yang bebas bergaul. 5% itu ada kontribusi dari perguruan swasta. Itu sejarahnya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.